فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk yang membuktikan bahwasanya Al-Quran itu adalah bukan makhluk, karena ini perkara gaib yang paling tahu tentunya Allah. Allah mengajarkan itu di dalam Al-Quran, maka dalil-dalilnya ada dalam Al-Quran. Yang pertama adalah dalil yang didatangkan oleh Imam Al-Bukhari, menukilkan dari Imam Sufyan bin Uyainah, yaitu tentang firman Allah Ta'ala, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hanya milik Allah lah al-khalqu wal amr. Al-khalq yaitu penciptaan dan para makhluk, al-amr yaitu perintah. Sementara Al-Quran amrun min amrillah, dan dalil banyak sekali Quran adalah amrun min amrillah, menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukan khalq tapi amr. Karena wawu ataf itu taqtadil mughayarah, menunjukkan perbedaan antara yang sebelum wawu dan setelah wawu. Jadi tatkala Allah menamakan Quran di sekian banyak dalil itu sebagai amr, dan di ayat yang ini dalam ayat Al-A'raf Allah membedakan antara amr dan khalq, maka ketahuan bahwasanya Quran adalah amr bukan khalq. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu ayat yang termasuk paling banyak dibaca kaum muslimin selain Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu surat Yasin. Apa itu? Aywa, kalimat itu, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hanyalah urusan Allah itu apabila dia menginginkan sesuatu, cukup dia mengatakan kepadanya jadilah, maka terjadilah dia. Maka dan kaum muslimin sepakat, seluruh makhluk kecuali Nabi Adam itu tercipta dengan kun. Seandainya, dan kun ini kalimat, kalam. Seandainya kalam itu makhluk, berarti dia tercipta dari kun sebelumnya. Kun sebelumnya, seandainya dia makhluk, tercipta dari kun sebelumnya. Ini nggak ada habisnya kalau seperti itu. Jadi ketahuan bahwasanya kun itu bukan makhluk, tapi dia kalamullah. Berarti kalamullah bukan makhluk. Termasuk dalil yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, menukilkan dari Imam Ar-Razi, Imam Abu Hatim Ar-Razi, bahwasanya Quran adalah kalamullah bukan makhluk, yaitu firman Allah Ta'ala, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan wahai Rasulullah, seandainya laut itu menjadi tinta, menjadi dakwat untuk menulis kalimat Rabbku, niscaya lautan itu akan habis sebelum kalimat Rabbku habis, walaupun kami mendatangkan tinta atau dakwat yang semisal itu. Ini menunjukkan kalamullah tidak ada batasannya, sementara makhluk ada batasannya. Menunjukkan bahwasanya kalamullah memang bukan makhluk, karena kalamullah ternyata tak ada batasannya. Semua makhluk akan habis sebelum selesai menulis kalamullah. Ini beberapa dalil tentang itu. Kalau dalilnya Imam Ahmad, yaitu hadis Nabi SAW, hadis Khawlah binti Hakim. Rasulullah SAW mengatakan, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Barang siapa singgah di suatu tempat, kemudian dia mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk. Menurut salah satu penafsiran, keburukan makhluk atau keburukan makhluk yang punya keburukan, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Dia tidak akan dibahayakan oleh sesuatu apapun sehingga dia berpindah dari tempat persinggahannya tadi. Sementara kita tahu tidak boleh berlindung kepada makhluk. Berlindungnya adalah pada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi kali ini Rasulullah mengajarkan a'udzu bikalimatillah, menunjukkan kalimatullah memang bukan makhluk. Baik. Adapun sebagian qadhi dari Khurasan berdalilkan dengan nadhari, yaitu apa? Apabila seseorang itu seorang hafizul Quran, dia bersumpah, saya tidak akan masuk rumah dengan membawa siapapun. Kemudian apa? Kemudian dia masuk rumah. Maka apakah dia itu batal sumpahnya? Yang betul tidak batal, karena hukum jelas semuanya akan mengatakan dohirnya dia memang masuk sendirian.
Padahal apa? Dia sudah membawa Quran, menunjukkan bahwasanya Quran memang bukan makhluk. Seandainya dia membawa makhluk, berarti batal sumpahnya tadi. Ini menurut tradisi nadori aja. Menunjukkan Quran ini bukan dari jenis-jenis makhluk, tapi memang dia di luar makhluk. Demikian pula sebagian ulama berdalilkan dengan dialognya para malaikat. Tatkala malaikat itu, tatkala Allah Ta'ala berfirman di langit, kemudian para malaikat pingsan, tatkala kemudian rasa takutnya hilang, maka malaikat bangun. Mereka bertanya, bukan mengatakan madza khalaqa rabbukum, tapi madza qala rabbukum. Menunjukkan memang Quran itu bukan makhluk, tetapi dia adalah kalamullah. Dan termasuk dalil yang sifatnya adalah pengalaman, yaitu yang ana cerita bila ya beberapa hari yang lalu atau malam kan, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ajuri dengan sanad yang sahih dari malam berarti dalam darah Sahih Bukhari itu dari gurunya Imam Muslim Muhammad bin Bashar. Tatkala beliau sedang belajar dengan temannya, belajar kepada seorang guru qiraah. Guru qiraahnya ternyata Jahmi. Dia mengatakan kalau Quran itu bukan makhluk, semoga Allah menghapus Quran dari jantung saya. Maka mereka langsung meninggalkan dia. Ini Jahmi. Nah, suatu hari di tengah jalan mereka berdua jumpa dengan guru itu. Maka mereka tanya, ya fulan ma fa'ala bika Quran. Kalau tak salah lafadznya itu, wahai fulan, bagaimana Quranmu sekarang? Dia mengatakan semua terhapus katanya. Enggak ada yang tersisa. Mereka bertanya, wala qul huwallahu ahad, bahkan qul huwallahu ahad pun hapus. Dia mengatakan wala qul huwallahu ahad, kecuali seseorang mengucapkan sesuatu saya boleh ikut. Ini adalah hukuman dari Allah. Tatkala dia mengatakan Quran itu makhluk, maka semoga Allah menghapus. Ternyata seandainya Quran bukan makhluk, semoga Allah menghapus Quran dari jantung saya. Ternyata terhapus. Menunjukkan memang dia dihukum oleh Allah. Dan termasuk dalil yang disebutkan dari kalangan ulama Hanafiyah, yaitu apa? Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Muddatsir. Apa itu? Innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar summa kutila kaifa qaddar summa nadhar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar faqala in hadza illa sihru yu'sar in hadza illa qaulul bashar sauslihi saqar. Yaitu Al-Walid Ibnu Mughirah Al-Makhzumi, dia berpikir bagaimana untuk mencari celah tentang Quran. Akhirnya dia mengatakan, apa itu? Tidaklah ini kecuali ucapan manusia. Maka Allah menghukum sauslihi saqar, aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Kata Imam Ibnu Abil Is, seandainya ucapan dia itu benar, bahwasanya Quran itu ucapan manusia, niscaya dia tidak dihukum dengan neraka saqar. Menunjukkan bahwasanya, kata beliau, Quran bukan qaulul bashar, tapi qaulu rabbil bashar. Ini diantara pendalilannya. Banyak dalil berbelas-belas disebutkan para ulama itu. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillahirabbil alamin.